Kalau dari sisi keamanan nih Pak, nih yang paling dari Bapak sisi kayaknya keamanan, ini. saya merasa resah ya Iya, di Jember ini. Jadi karena saya ya rimbawan ya, jadi begitu melihat hutan yang rusak, dicuri, saya merasa sedih gitu loh. Iya. Karena ini kan aset, jadi saya jadi ADM Jember ini menurut saya amanahnya berat ya, Iya. berat. Oke, baik Pak ADM. Pak ADM di KPA Jember sudah masuk bulan Juni ya Pak ya? Iya, 6 bulan ya. 6 bulan ya. Iya, betul. Gimana Pak menurut Bapak selama 6 bulan di KPA Jember di tahun 2021? Menurut Bapak seperti apa Pak KPA Jember? Pak? Ya kalau KPA Jember, kalau kita lihat dari sumber daya hutannya, Iya. potensinya relatif besar ya. Di sini KPA Pareto Kayu dan KPA Pareto Getah. Dan untuk kalau kita lihat dari hasil evaluasi potensi tahun 2020, ada 3 kelas perusahaan, Jati, Mauni, dan Pines ya. Iya. Jadi saya lihat kalau untuk kelas umurnya masih relatif bagus tuh Jati. Iya. Kemudian Mauni juga sama dan ini potensinya masih besar. Nah, jadi untuk pertama melihat potensi ini kita harus penyelamatan aset pertama. Iya. Ya, karena penting kita bekerja di banyak bidang, banyak hal. Iya. Tapi yang utama ini jangan dilupakan. Kita nanti terlalu asik di pengembangan yang lain-lain, nanti malah dilupakan pada pengamanan aset. Iya. Karena begitu saya melihat secara sosial, ekonomi, politik, dan keadaan eksternal, ancaman terhadap aset KPA Jember itu cukup besar. Iya. Sehingga kita semua harus melakukan langkah-langkah pengamanan aset berupa tegakan. Iya. Itu penting ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat sisi SDM, saya kira SDM-nya cukup bagus ya, cukup bagus. Arti dalam arti potensi secara alami ya, Iya. anak-anak KPA Jember itu bagus. Tetapi di sini masih perlu ditingkatkan kompetensinya, Iya. di baik keahliannya, pengetahuan umumnya maupun kecepatannya, sehingga program KPA Jember ke depan ya kita harus melakukan bahasanya itu asah-asih asuh terhadap SDM karena ini penting. Jadi saya lihat kalau melihat pemetaan SDM, potensi dasarnya secara apa namanya talenta ya, talentanya itu baik ya, kecerdasan juga bagus. Cuman di sini secara manajer kurang diolah dan di manage dengan baik. Iya. Saya kalau SDM ini kita tangani dengan baik, dengan semua bisa bekerjasama dengan baik, insya Allah aset sumber daya manusia Jember ini kan sangat berpengaruh terhadap kemajuan KPA Jember. Iya. Kalau kita lihat kemarin ya Pak, hasil penilaian KPI ya yang ditetapkan sama direksi, memang KPA Jember ini agak kurang bagus ya Iya, Pak. iya. Angka terakhir kemarin KPI kita itu ranking 16 kalau nggak salah. Ranking 22, 22, tapi kemarin sampai dengan akhir tahun 16 ya. itu jadi ranking 16. Itu memang banyak bidang-bidang kerjaan kita yang memang masih di bawah Iya. target yang ditetapkan perusahaan. Kita hanya bagus di getah, kemudian wisata sama offset. Offset, ya. Itu pun yang offset kan terakhir karena gebrakan Bapak kemarin optimalisasi aset di Tanah Dika ya, seperti itu. Kira-kira menurut evaluasi Bapak nih Pak, kita sampai ranking 16 itu kira-kira apa Pak? Kira-kira yang menjadi permasalahan Pak? Ya, pertama saya kaget ya, saya melihat bulan Desember, di November kita masih di posisi 23 ya. Iya. Saya tidak menyangka bisa posisi ke-16. Iya. Kalau melihat situasi kemarin, menurut saya paling maksimal kita di posisi 21, 22. Iya. Tapi alhamdulillah itu di luar dugaan saya. Jadi pertama saya datang ke Jember, saya cermati data-data angka-angka. Di sini ada yang kurang dikelola dengan baik gitu. Iya. Yang pertama masalah perencanaan. Jadi KPA Jember selama ini kurang mencermati dalam pembuatan perencanaan baik di
RTT maupun RKP-nya. Ya. Itu kan penting. Jadi perencanaan yang baik itu menurut saya perencanaan itu harus mencerminkan yang sesungguhnya. Jadi real ya. Jadi perencanaan itu kita punya target harus achievable. Iya. Kadang-kadang kalau terlalu tinggi kan, kalau kok setahu saya di dalam sekolah atau kuliah, jadi kalau perencanaan itu ya filosofinya perencanaan yang baik itu pencapaiannya ya di kisaran 5%. Plus minus 5%. Plus 5%. Jadi Iya. kalau tidak mencapai ya masih di atas 95. Kalau tercapai maksimal ya 105. Iya. Dalam arti itu kan kalau secara statistik itu kan bagus ya angka-angkanya. Iya. Artinya misalnya tercapai terlalu tinggi, ini bicara filosofi perencanaan terlalu tinggi, kecuali kalau misalnya di bidang bisnis ya. Iya. Di bidang bisnis, kalau fisik ya, Iya. tapi di bidang bisnis kan bisa aja harga tiba-tiba naik sehingga Iya. apa namanya perencanaan bisa mencapai 150%. Itu lain masalah karena variabel kan variabel yang lain kan itu. Kalau variabel ini kan fisik ya harus goyangannya di sekitar 5%. Iya. Nah, kemudian saya lihat kembali ternyata ada permasalahan di tabel volume ya, tabel Iya. volume lokal di PINUS. Selama ini PINUS hanya tercapai tebangannya realisasinya 87% ya. Iya. Dan selama ini saya ke belakang tidak pernah dikoreksi. Padahal namanya tabel volume harus dikoreksi paling ditinjau setiap 5 tahun. Iya. Kemudian Jati juga sama. Kalau kita melihat ini, kalau saya mendengar rekan-rekan para pembeli kayu Iya. itu mengatakan Jember ini jatinya kurang bagus ya. Tapi Iya. saya belum mencermati yang sesungguhnya bagaimana. Tapi kalau sekilas saya melihat memang tegakannya kurang bagus ya. Iya. Kecil-kecil, kemudian banyak buncaknya. Kurang normal, Pak, ya? Kurang normal ya. Kurang normal. Sehingga kelihatannya kan kisarannya sekitar 90%, di bawah 95%. Nah, ini harus diperbaiki. Iya. Nah, kenapa terjadinya ketidaktercapaian tebangan rimba, misalnya PINUS, harusnya itu dikoreksi dengan faktor koreksi 0,8 itu tidak dikoreksi. Iya. Kemudian Jahit juga harus dikoreksi, kemudian kalau mau ini saya kan terlalu tinggi ya, Iya. sampai 130. Iya, betul. Ya kalau menurut saya harus dikoreksi lah mendekati 100%. Jadi Iya. ada peninjauan, jadi fair penilaian KPI. Nah, kemudian saya kemarin juga dari puncak pimpinan KPH ini kurang perhatiannya ya, fokusnya ke membuat perencanaan itu menjadi akurat. Iya. Ini penting karena ya kalau saya rasakan kita semua teman-teman sudah bekerja keras lah, ibaratnya full. Kalau tinju kan berdarah-darah, Iya. tapi KPI-nya kan kurang bagus. Kemudian kan sayang ya kita sudah bekerja keras, tapi kok ya, yang sebabnya bukan karena apa, karena kita kurang tepat di dalam membuat perencanaan. Iya. Nah, makanya saya begitu di ADM Jember, saya mengajak teman-teman KPI Jember untuk lebih menguasai bidang perencanaan. Iya. Karena bidang ini penting ya. Dalam hal begini, ke depan saya punya kekhawatiran, jadi potensi itu akan turun. Misalnya Sadapan dengan pembuatan rencana yang sepertinya harus volumenya tinggi, tapi tidak dilihat dari aspek pohonnya. Kemudian penilaian dari year on year ya. Iya. Nah, kalau di KPI Jember, memang kita mencapai 109% pada tahun 2000. Untuk getah, Pak, ya? Getah ya, 109%. terus getah PINUS. Tetapi year on year-nya kita hanya 93 nggak salah, 93%. Iya. Nah, kenapa? Karena di Jember ini tebangannya kan hampir mendekati etat ya. Etatnya sekitar 40 ribuan nggak salah, 40 ribu lebih, 41 ribu. Iya. Etat tebangan PINUS per tahun kita tebangannya kemarin sekitar 35 ribu. Iya. Saya kira tebangan PINUS rekor terbanyak di perhutani, semua kali paling banyak. Nah, ini dengan tebangan ini tentunya akan terjadi pengurangan jumlah pohon. Iya. Betul. Makanya ya kepada direksi DV dalam melakukan plan lebih fair, lebih memperhatikan ini. Tidak,
Kalau KPH lain, misalnya KPH Pareto yang lain tebalannya paling cuma 3.000 GB. Iya, betul. Kita 10 kali lipatnya tentunya. Iya. Kalau year on year kita kan pasti lebih kecil. Tapi di satu sisi ada baiknya juga dengan tebangan Pinus. mengikuti etat. Pinus ini nanti akan terjadi penataan kelas sumur yang normal. Kalau secara statistik kan akan buat grafik normal itu. Iya. Ini kan bagus. Kalau di KPH lain kan tidak ditebang ya, sehingga banyak KU tua. Ini memang ada satu sisi ya, sisi buruknya di KPI saja. Tapi kalau secara nanti jadi di dalam RPK kan penentuan etat dan lain-lain kan yang penting untuk menata kelas sumur sebagai kelas sumur, bukan untuk menambah tebangan yang orang suka keliru. Apa namanya? Oh, tambah menurunkan daun tambah tebal, itu juga tidak sebetulnya. Kalau kita memahami perencanaan yaitu untuk menata kelas sumur supaya mendekati normal itu. Artinya sebenarnya proses peremajaan kita ini sudah bagus ya, bagus. Pak, ya? Artinya secara KU ini kan normal seperti itu. Cuman memang ketika pimpinan Divre atau direksi ketika mengevaluasi kinerja produksi getah kita, misalkan dibandingkan YOY, ya harus ada faktor koreksinya terkait dengan pengurangan akibat tebangan kan begitu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah kita 109% Pak, sesuai dengan kalau target yang Bapak rapat di Malang waktu dengan direksi, waktu itu ada Pak Anies, Pak Dirop, kita sebenarnya di targetnya 104 gitu, tapi alhamdulillah kita bisa 109. Nah, terus kemudian terkait tebangan ini memang kita dulu kan target RTT 114.000 meter kubik Pak, cuman terrealisasinya 72.000 meter kubik. Ini kira-kira ke depan bagaimana Pak supaya tidak terulang lagi? Kembali kita ke masalah perencanaan kepada aset ya. Jadi perusahaan kehutanan punya karakteristik yang beda dengan perusahaan-perusahaan yang perubahan pabrikan. Jadi menurut Klemperer, yaitu ekonom kehutanan Amerika, kalau namanya perusahaan kehutanan itu pabriknya, aset produknya ya pabriknya itu. Jadi produk kayu itu sekaligus pabriknya. Begitu kita memain, kita menghancurkan pabriknya. Nah, kenapa perhutani sekarang ini kok masih eksis ya, Pak? Karena dia asetnya masih ada, pabriknya masih ada. Gitu. Jadi tebangan itu kan ada namanya di dalam pengaturan hasil ada namanya etat ya, etat luas dan etat volume. Jadi kita punya tebangan misalnya etat KP Pinus BHC Molan KP Jember kan sekitar 41.000 meter kubik per tahun. Saya luasnya lupa, saya harus lihat di buku lagi. Tapi kan kita tidak harus menghabiskan itu. Semakin kita nebang sedikit di bawah etat semakin bagus. Tidak dihabiskan karena nanti kita masih punya aset tabungan di belakang. Untuk ke depan. Yang penting walaupun dia masih di bawah etat, tetapi kita maksimalkan pendapatannya dengan pemasaran yang maksimal, dengan mungkin bagian policy, kemudian potongan, strategi pemasaran bagaimana supaya harganya meningkat, nilai kayunya meningkat itu. Nah kemarin kan kita melihat ada yang kayak jenis-jenis kayu yang tidak menaik di pasaran ditebang itu kan. Direncanakan tebang ya. Kemudian saya kemarin sudah ketemu dengan Kadepren, saya membahas masalah itu ini harus kita tata. Artinya memang untuk BH Jember Selatan khususnya di BK Wuluan itu lokasi tebangannya memang ini keliru dari awal menurut saya, harusnya ditata ya. Jadi kalau ada namanya ikhtisar tebang habis menurut waktu dan tempat, jadi di PD 10 itu kan tebangan itu harus menganut waktu dan tempat yang menyebar itu loh. Itu kan dari sisi kelihatan ada dimensi waktu dan tempat. Ya harusnya yang kalau tahun sekarang ini dalam waktu 10 tahun yang lokasi jauh ya harus dibagi dalam 10 tahun itu. Nah yang dekat dibagi juga sehingga secara manajemen tebangan kita bisa mengoptimalkan energi. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya uangnya itu, sumber daya biaya nanti bisa lebih efektif. Nah kemarin saya tahun 2021 memang di dalam, mungkin ini harus dimulai dari penyusunan RPKH-nya, tapi kelihatannya sekarang di revisi yang baru, ini kelihatannya sudah mulai ke arah sana. Dan kemarin juga
mungkin persiapannya ya. Jadi makanya akhir tahun kemarin kita perintahkan pada teman-teman Jember untuk segera mengurus masalah klaimnya segala macam itu secepatnya. Jadi maksimal dalam Januari ini RTT harus sudah beres semua, RTT suplisi Tebangan gitu. Atau yang dari Nakap Bapak ya. Nah, kemudian makanya tadi saya katakan lagi bahwa dimensi waktu dan tempat itu harus tata awalnya mana, baik itu yang all weather maupun tidak. Ini pembagian itu harus penting. Klien sekarang saya lihat sepertinya manajemen Tebangan lebih bagus sekarang. Ya, teman-teman sudah mulai mengarah ke sana, Pak Jember ya. Jadi memang ini ya Pak, tidak harus etap yang sudah ditentukan harus dimaksimalkan semua, karena kita juga harus melihat kemampuan dari SDM kita yang ada seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya pengalaman saya selama di Jember ini memang maksimal Tebangan KPA Jember itu maksimal harusnya angka 70.000 lah seperti itu. Artinya itu bisa selesai. Karena memang pengalaman berapa tahun terakhir kita nakap terus, Pak. Bapak pernah bilang nakap abadi kan gitu. Karena dari sistem perencanaan yang seperti kayak rimba lain kemarin yang tidak laku, kemudian direncanakan lagi, nggak ditebang lagi, direncanakan seperti itu. Artinya tahun ini kita harus bikin perencanaan yang lebih bagus lagi, Pak. Jadi kalau memang yang sulit tidak mungkin ditebang atau yang rimba lain yang tidak laku di pasar, mending tidak usah diusulkan seperti itu. Kalau dari sisi keamanan nih Pak, nih yang paling dari sisi keamanan, saya merasa resah ya di Jember ini. Jadi karena saya ya rimbawan ya, jadi begitu melihat hutan yang rusak, dicuri, saya merasa sedih gitu loh. Karena ini kan aset, jadi saya jadi ADM Jember ini menurut saya amanahnya berat ya, berat. Jadi saya memegang aset yang besar. Nah ini sekarang kan tantangannya banyak ya. Dengan adanya program perhutanan sosial, ini kan karena informasi yang di masyarakat mungkin kurang diterima dengan baik ya, kurang dimensinya sehingga ada gagal paham istilahnya, salah menerima informasi itu dengan utuh sehingga itu terjadi perusakan tanaman ya, kemudian orang-orang itu mungkin tidak patuh ya. Ini ada kerusakan di sisi tanaman, juga ada pencurian. Memang kalau kita lihat secara sosiologis di BH Jember Selatan di daerah Ambulu dan Wuluan, memang saya lihat ancaman pencurian cukup besar. Dan ini kalau kita biarkan, ini berbahaya. Jadi ibaratnya di keamanan itu namanya awalnya kucing ya, kucing kalau kita jadi harimau. Kalau udah harimau itu susah tuh jadi singa. Jadi mulai awal harus kita matikan itu, kita jangan sampai membesar. Dan ini saya sudah ada gejala ke sana, gejala pencurian yang mulai sistematik ya. Jadi untuk keamanan ini yang penting program saya di KPA Jember adalah clean lah, kita harus clean semua. Internal harus bersih, Pak. Bersih aja di pembersihan ke dalam. Insya Allah nanti kalau di dalam sudah bersih, tentunya eksternal akan mengikuti. Gitu. Jadi kemudian saya agak memberikan perhatian keamanan. Saya kalau saya berusaha untuk sering-sering turun ke lapangan. Mungkin kalau ke lapangan nanti saya tidak akan ngasih tahu anak buah saya. Langsung belusuan sendiri. Langsung sendiri ya. Ya bukannya nggak percaya lah, paling nggak saya itu membentuk kesiagaan teman-teman. Jadi membentuk rasa memiliki hutan itu supaya kita jaga betul-betul. Jadi kesadaran itu yang saya bentuk di situ. Ya, memang sekarang pencurian kan cenderung meningkat ya. Tapi saya lihat di akhir Desember agak menurun. Dengan teman-teman kita lakukan pembinaan ke teman-teman, kemudian saya semangati teman-teman. Jadi dalam keamanan yang penting taktik dan strategi pengamanan itu. Jadi keamanan jangan hanya sering jalan tapi tidak strategi, hanya capek saja gitu. Harus ada strateginya, energinya habis kan, itu sebagai strategi bagaimana. Dan para pencuri yang terorganisir ini harus kita pecah-pecah semua sehingga betul. Jadi sekali lagi ini
kepada wakil ADM, teman semua, tolong saya harapkan untuk menjaga aset betul-betul ya. Iya. Karena begitu aset kita lepaskan, nanti insya Allah ya Jember akan drop nanti pendapatannya, Pak. Asetnya turun sehingga nanti seperti kita ketahui beberapa tahun terakhir ini Jember kan selalu pendapatan nomor 1 ya di Jawa Timur. Best contribution. Ya, paling kemarin dengan Banjing Utara lah saingannya. Sekarang lihat Jember leading di atas. Yaitu yang perlu kita selamatkan. Juga teman-teman harus bisa pengamanan itu yang penting tidak hanya secara polisional tapi ke depan lebih banyak kepada komunikasi sosial. Jadi kompetensi teman-teman di bidang komunikasi sosial, kedekatan pada masyarakat harus kita bangun dengan baik. Gitu, Oke, ini sebelum kita akhiri Pak, kita kan sudah masuk di awal tahun 2022. Artinya kan target pekerjaan kita juga besar juga. Tebangan kita RTT, RKAP 64.000. Mungkin nanti ditambah dengan nakap yang 2021 sekitar 8.000, hampir 70.000. Terus kemudian getah kita juga target juga hampir sama dengan yang tahun lalu. Kira-kira ini strateginya nanti untuk teman-teman di lapangan nih Pak, menurut Bapak nanti ketika memimpin KPA Jember di tahun 2022 ini, teman-teman harus seperti apa Pak? Ya ini untuk getah ini kelihatannya kita lebih berat di tahun 2022, tapi saya yakin melihat teman-teman, saya yakin nanti bisa mencapai lebih 100%. Saya optimis ini. Tapi kalau kita diam aja ya mungkin bisa tidak mencapai kan, karena tantangan tadi targetnya dari 2089 menjadi 2114 ya, atau 2093. Tapi masih ditambah lagi 1%. 2114. Jadi tapi kemarin diangkat kok jadi 2124, tolong dikoreksi Pak Wakil ADM 2114. Ada penambahan sekitar 20 ton ya. 20 ton ini, tapi kan jumlah pohon kita berkurang ya. Mungkin sekitar 48.000 pohon, kemudian setara dengan 193 ton. Sedangkan sada bukanya saya lihat angkanya tidak mencapai demikian. Jadi ya ini harus mengoptimalkan segala sumber daya, baik sumber daya internal kita di bidang sadapan, semua penyadap, jadi manajemen penyadap harus kita terapkan betul. Jadi nanti kita harus kontrak manajemen dengan penyadap itu harus ditarget, kemudian kelompoknya ditarget semua. Kemudian yang penting di awal sadapan harus kita penuhi. Harus penuh awal, tidak boleh terlambat. Terutama ya tarik talang sadap, kemudian batok, stimulansi harus tepat nih, jangan sampai terlambat. Dan uang kerja Pak? Ya, uang kerja untuk kontanan. Ya. Jadi nanti mohon harapan saya dari direksi dan divisi uang kerja tepat lah. Siap. Nah kemudian kalau tebangan saya optimis, kalau Pak Kadri mengatakan no ribet no ruwet, Jember no ribet no nakap tahun ini. Saya yakin bisa, Pak Wakil ADM teman-teman bisa. Kelihatannya ya nanti kita tahu dari awal, pokoknya kita kebut dari awal. Semua sarpra kita penuhi. Jalan-jalan yang perlu dibangun maupun diperbaiki harus kita jalan dari sekarang. Jadi manajemen waktu tepat itu harus koordinasi setiap saat kita cermati. Tapi saya yakin sekali kalau kemarin KPI-nya ranking 20 16 Pak. 16 Pak. Saya tidak menyangka, berarti nanti saya juga tidak menyangka. Saya paling awalnya saya paling sampai 106. Kemudian waktu Pak Anies telepon saya, bisa Pak Agus 108, insya Allah bisa Pak. Tahu-tahu jadi 109. Ya, kemudian pendapatan walaupun tebangan kita kan hanya 79% ya salah. Iya, betul. 79%. Tapi pendapatan kita usah 95 kan? Tadi saya katakan bahwa target fisik tadi kembali ke awal, target fisik kan tidak harus itu ya, kaitannya dengan etat. Tapi kan harga penjualan kan bisa meningkat, Bu. Nah ini yang terakhir kali Pak, yang belum disinggung. Nah, kita punya gawe besar di 2022, agro Pak. Gimana Pak strateginya Pak? Ya ini agroforestry ini PR yang. Jadi begini, kita kan punya KPI ya. Berapa 16 atau saya lupa itu, 16 KPI. Nah KPI ini harus semuanya agar mencapai angka sempurna 4 lah. 4 kan kumlot lebih dari kumlot. Warnanya biru Pak ya? Kan angkanya 1 sampai 4. 4 itu di atas biru ya.
paling nggak semua hijau. Kita kumlot maunya. Nah, saya waktu sebelum masuk Jember, kelihatannya Jember itu agronya bagus itu. Iya. Tapi begitu saya masuk, katanya masih banyak kekurangan sana sini. Iya. Dan itu PR yang tidak mudah ya, menurut karena pengalaman saya di Banyuwangi Selatan, Banyuwangi Utara dan Tuban, memang karakternya Jember sangat berbeda dengan 3 KP yang sudah saya jalani. Di sana lebih mudah lah, karena mengelola masyarakatnya. Tapi di sini agak susah ya. Jadi masyarakatnya lebih banyak seperti politiking bahasanya. Gitu. Nah, ini yang pertama, kuncinya di agro itu ya tadi pendataan para penggarap itu. Andil per andil Pak ya? Per andil, per nama, per alamat. Jadi per andil siapa, namanya siapa, kemudian pakai GPS kodenya berapa, Koordinatnya Pak ya? nicknya semua itu kuncinya di situ, sehingga Jadi by name, by address. by address itu, tapi kan tidak mudah itu. Itu juga perlu biaya juga. Ya, perlu proses. Ya memang idealnya untuk agro sudah ada program BHBM, perhutanan sosial itu partisipasi, tapi itu tidak mudah juga kan. PR-nya kita bagaimana mempengaruhi itu, menyadarkan supaya bagaimana bisa melakukan inventarisasi penggarap itu tanpa biaya. Tapi kan waktu saya komunikasi dengan teman-teman, wah keluarnya biaya dan lain-lain. Ya ini PR-nya bagi teman-teman Jember. Kemudian yang kedua, kesadaran semua SDM di Jember, ya selama ini kan ada dogma ya, bahwa Jember itu kerjaannya sadapan dan tebangan, tolong itu dihilangkan. Itu mindset itu akan mempengaruhi bawah sadar kita. Pokoknya ya agro penting gitu loh. Jadi kita harus pegang semuanya. Saya rasa bisa lah. Walaupun mungkin tidak begitu prioritas utama ya. Sekarang kita lebih prioritas itu kan kelihatan sekali dari evaluasi direksi, evaluasi divre. Yang dievaluasi kan tebangan dengan sadapan. Ini mungkin tidak, tetapi ini penting juga, harus kita tangani karena potensinya juga relatif besar. Kemudian juga masalahku ya kita harus punya rasa malu ya. Malu kalau saya teman-teman kita punya harga diri loh ya. Kita ini KP itu harga diri, bukan sekedar mengikuti jalan itu. Ini kehormatan kita. Artinya makanya saya kemarin jadi tangkap di Jember ya saya malu gitu. Saya kuat saya tidak bisa berdiri tegak dengan KPI yang di bawah di menengah ke bawah tidak bisa berdiri tegak. Ini teman harus punya itu semangat untuk membangun kebersamaan supaya kita betul-betul profesional gitu ya. Artinya semua bidang. Makanya kembali gini ya, tadi kembali ke perencanaan. Jadi agro itu kan angka-angka yang saya main itu angka-angkanya ya, secara benar angkanya itu belum pas itu. Teman-teman tidak punya standar yang baku. Gitu. Misalnya standar di kopi kalau per hektar berapa, resesi berapa, ini kita buat standar karena dengan standar itu nanti kita punya target. Kalau kita nggak punya standar kan pasti nggak akan punya target. Capaiannya apa itu. Nah ini teman-teman, jadi kembali ke perencanaan bahwa selama ini dalam buat RKP kan teman-teman hanya pokoknya berjalan saja seperti air. Sekarang harus dipikir. Jadi mulai dari ADM sampai staf harus berpikir bersama bagaimana membuat RKP yang baik, perencanaan yang baik gitu. Sama dengan agro itu. Oke, ini 2022 Pak. Target KPI kita harus ranking berapa Pak? Ya targetnya ranking 1. Ranking 1 Pak ya. Paling banyak 3 besar paling. Oke, amin. Oke, nanti kita bareng-bareng Pak untuk bisa mewujudkan itu. Insya Allah saya yakin bisa lah. Jadi tidak ada yang nggak mungkin, semuanya itu mungkin, pasti saya yakin itu.